Saudara, kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah bersiap dua tim jurnalis Kompas TV, ada Puspasari dan juru kamera Kris Kamisma di Gorontalo dan Immanuel Alfred bersama juru kamera Rizal di Ambon, Maluku. Kita ke Gorontalo terlebih dahulu. Silakan Puspa, ada cerita Nusantara apa dari sana? Ya, terima kasih. Selamat siang Ibu dan juga saudara. Hari ini ada dua informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Gorontalo untuk segmen Cerita Nusantara kali ini. Informasi pertama, saudara, warga di Kota Gorontalo rela antri demi mendapatkan bahan pokok dengan harga murah yang digelar di Pasar Murah oleh pemerintah Kota Gorontalo. Pasar murah ini disambut antusias warga karena sejumlah harga bahan pokok yang naik jelang bulan Ramadan. Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar Pasar Murah. Pasar murah ini digelar untuk meringankan beban masyarakat di saat sejumlah bahan pokok naik jelang bulan Ramadan. Dengan membayar Rp100.000, warga sudah mendapatkan satu paket bahan pokok yang terdiri dari beras, cabai rawit, bawang merah, minyak kelapa, dan telur ayam. Membantu masyarakat dalam menyediakan kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau, dan yang kedua adalah mengendalikan inflasi yang dikarenakan kenaikan harga barang pokok di internet. Untuk harganya, jadi untuk kegiatan ini kita mensubsidi sebesar Rp100.000 per pak rupiah. Jadi dari harga Rp210.000 masyarakat cukup membayar Rp110.000 karena Rp100.000-nya kita subsidi. Sementara itu warga mengaku demi mendapatkan bahan pokok murah, mereka rela antre di bawah sinar terik matahari. Bahkan seorang lansia juga ikut mengantre untuk memenuhi kebutuhan pokok saat awal Ramadan. Dengan cara melakukan transaksi lewat QRIS hanya dengan Rp1 saja. Iya, mau puasa akan kuti. Puasa akan. Iya. Ini informasinya apa yang mau dapat sini? Itu beras, bawang merah, rica, gula, minyak kelapa, telur. Harga murah-murah. 110 itu murah. Itu semua yang. Ya. 110. Sampai rela antri begini, weh? Iya, mau dapat yang murah. Perlu. Pemerintah Kota Gorontalo berharap agar warga tidak panik membeli bahan pokok selama pasar murah digelar, dan diharapkan warga membeli bahan pokok sesuai kebutuhan. Adapun tujuan dari Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Ibu Tri Tanti Ma'ruf dari Informasi selanjutnya, saudara. Komunitas pecinta burung perkutut di Kota Gorontalo menggelar kontes anggunan burung perkutut. Meski tidak menjanjikan hadiah yang besar, namun peserta kontes burung perkutut ini sangat semangat untuk melombakan burungnya. Komunitas pecinta burung perkutut di Kota Gorontalo menggelar kontes burung perkutut. Sekali dalam sebulan mereka menggelar kontes burung. Peserta yang hadir di kontes anggunan burung perkutut ini berasal dari sekitar Provinsi Gorontalo. Hadiah yang diperebutkan dalam kontes ini memang tidak besar, bahkan hanya pakan burung. Namun sejumlah peserta antusias dengan diadakannya kontes burung perkutut ini. Selain dapat berkumpul dan bertemu sesama pecinta burung, mereka menganggap kontes ini sebagai ajang untuk menampilkan burung perkutut peliharaan mereka. Oh, ini kan intinya Pak, kita menjalin silaturahim saja. Kalau untuk hadiah tidak jadi masalah. Oh, kalau perawatannya mungkin agak sedikit ekstrim kalau untuk saya punya. Kalau yang lain saya tidak tahu teman-teman yang lain. Menurut Ketua Panitia, kontes burung perkutut ini digelar hanya sebagai ajang silaturahmi antar pecinta burung perkutut di Kota Gorontalo. Selain itu, kegiatan ini juga merangkul sejumlah pecinta burung yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi kita mewadahi di satu komunitas, ya kita namanya pencinta perkutut Gorontalo. Jadi selama ini kita sudah jalan sekitar 2 tahun untuk komunitas ini. Tujuannya itu untuk menyatukan ya para pencinta perkutut di Gorontalo ini. Dan selama ini kita masih main di perkutut lokal. Di kontes ini jenis burung perkutut yang diperlombakan dibagi dalam 2 kategori, yakni kategori pemula dan kategori champion.
Kategori pemula merupakan burung perkutut yang baru mengikuti kontes. Sementara kategori champions merupakan burung perkutut yang sudah sering mengikuti kontes dan meraih juara. Anggunan burung perkutut dinilai dari jumlah ketukan suaranya. Yang kita nilai hanya burung perkutut lokal ya. Jadi di perkutut itu kan ada penilaian, ada yang Bangkok, ada yang lokal. Kebetulan yang kita mainkan saat ini hanya burung perkutut lokal alam ya. Jadi yang dinilai itu ketukannya, berapa kali bunyinya burung tersebut. Harga satu ekor burung perkutut untuk kategori pemula ini hanya mencapai ratusan ribu rupiah. Namun bagi burung perkutut yang sudah sering mengikuti kontes, harganya mencapai jutaan rupiah per ekor. Agustiar Syafruddin, Kris Kamisma, Kompas TV Gorontalo. Demikian dua informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Gorontalo untuk segmen Cerita Nusantara kali ini. Kembali ke studio Ivo. Terima kasih Puspa. Dari Gorontalo selanjutnya kita akan menuju ke Ambon, Maluku. Ada jurnalis Kompas TV Immanuel Alfred dan juru kamera Rizal. Immanuel, silakan dengan cerita Nusantara dari Ambon. Ya, Ivo dan juga saudara, selamat siang. Dari Biro Ambon kami punya dua cerita yang akan kami bagikan dalam segmen Cerita Nusantara di siang ini. Yang pertama, Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Kota Ambon menjamin ketersediaan stok ikan untuk masyarakat Kota Ambon selama Ramadan. Saat ini terdapat 263 ton ikan yang tersimpan di cold store dan siap untuk didistribusikan. Memiliki stok ikan di cold storage atau gudang ikan beku sebanyak 263 ton, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon memastikan selama Ramadan hingga Lebaran nanti, ketersediaan ikan untuk kebutuhan masyarakat Kota Ambon tetap aman. Ratusan ton ikan ini mencakup berbagai jenis ikan, seperti ikan baby tuna, cakalang, layang, kongkol, dan kembung yang berada di dua cold storage di kawasan PPN Tantui, Ambon, Maluku. Menurut Kepala PPN Ambon, dengan jumlah ketersediaan ikan saat ini, dipastikan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Lebaran. Karena rata-rata kebutuhan ikan di pasar sebanyak 4 ton per hari. Dari tinjauan di dalam masih kurang lebih ada 180 ton. Ini baru satu cold storage. Jadi satu cold storage. Jadi ada 180 ton. Jadi dari 180 ton ini rata-rata Pak Sofian memasok ikan ke pasar Mardika itu rata-rata per hari 2 ton. Artinya untuk kebutuhan konsumsi masyarakat selama Ramadan di Kota Ambon masih bisa terpenuhi. Dengan ketersediaan stok sebanyak ini, masyarakat diminta untuk tidak khawatir serta diimbau untuk selalu menjaga asupan protein selama puasa dengan mengonsumsi ikan. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Sorotan selanjutnya, saudara, menjelang bulan Ramadan, masyarakat Wakal memiliki tradisi cuci masjid atau bersih masjid. Tradisi ini diawali dengan doa bersama dan diikuti ritual bersama dengan 12 tokoh adat dan kemudian ritual ini dilanjutkan dengan kegiatan bersih masjid secara keseluruhan. Sambut bulan suci Ramadan, warga negeri Wakal, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah melaksanakan tradisi cuci masjid atau bersih-bersih masjid. Tradisi yang dilakukan turun-temurun ini biasanya digelar setiap tahun dengan melibatkan warga desa. Sebelum melakukan bersih-bersih, pengurus masjid bersama tetua adat akan melakukan doa bersama terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan ritual membersihkan 4 tiang masjid yang dilakukan secara bergantian oleh 12 tukang sebagai tanda dimulainya bersih Masjid Nurul Awal Wakal. Kegiatan ini biasanya melibatkan warga desa dari orang dewasa hingga anak-anak dan akan dibagi tugas untuk menyapu dan mengepel lantai, membersihkan karpet, mengecat pagar, serta mengecat kubah masjid. Sudah tradisi dari ketemu moyang, awalnya itu kan keluar dari rumah tua Bakai, itu tukang besar. Dari rumah Bakai ke rumah masjid. Rumah masjid, disitulah baru berkumpul di situ, baru
Yang cuci pertama itu tukang besar. Diikuti oleh masyarakat. Ini mulai dari anak-anak sampai orang Anak tua. sampai orang dewasa. Tiap tahun tiap kapal sahur mau kapal sahur itu. Kegiatan bersih-bersih yang dilakukan secara gotong royong tersebut untuk memberi kenyamanan kepada warga setempat selama menjalankan ibadah puasa, sekaligus menjaga tradisi yang sudah ada turun-temurun. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Ya, itu tadi dua sorotan dari Ambon kembali ke studio. Immanuel Alfred dan juru kamera Riza melaporkan dari Ambon, Maluku. Sebelumnya ada Puspasari dan juga juru kamera Kris Kamisma melaporkan dari Gorontalo. Terima kasih banyak rekan-rekan, selamat bertugas kembali.